Ya cuma oke, tema terakhir yang pengen gue bahas juga nih karena kita juga baru ini kan ingin masuk dunia live streaming dengan konten kreasi. Jadi tuh gue sempat browsing 4 nama besar platform streaming terkait video game. Lalu bisa kita lihat di sini nomor satu Twitch. Kenapa Twitch? Karena Twitch itu dirilis oleh Amazon. Twitch itu platform terbesar di luar Cina secara jelas kan. Uh, Selain Twitch juga ada YouTube yang baru-baru ini lagi uh, mencoba ngupdate uh, apa ibarat kata fitur-fiturnya, fitur-fitur YouTube live streaming. Terus juga ada Hitbox, ini udah nggak ada. Ada Douyu itu streaming di Cina, satu dari dua, Douyu sama uh, gue lupa nama satu lagi situs streamingnya itu. Pokoknya yang paling terkenal itu Twitch, YouTube, sama Facebook Gaming. Terus kalau misalkan yang Indonesia atau di Asia Tenggara itu Nimo TV. Nah, yang gue mau bahas itu sehubungan dengan gua sama Andi masuk dunia streaming atau dengan podcast kita. Gue pengen ngebahas menurut gue dari sebelum podcast ini jalan, gue sama Andi sempat ngobrol. Uh, menurut gue pribadi Twitch itu lebih unggul, misalkan untuk bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Indonesia apalagi kita yang target audiensnya itu orang Indonesia, otomatis kan berarti yang kita menurut Andi itu YouTube itu lebih bagus untuk live streaming. Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu gimana coba dijelasin kenapa sih YouTube itu lebih bagus buat kalau misalkan konten kreasi orang Indonesia daripada misalkan Twitch atau Facebook. Ya, karena di YouTube itu kan semuanya itu kayaknya dari pihak YouTube-nya itu kayak sudah menargetkan itu langsung untuk semua orang Indonesia ya. Kayaknya pas kita misalnya kayak contohnya kita punya HP nih ya, kita buka YouTube, pasti kayaknya semua yang dipasarkan yang ditargetkan oleh YouTube itu Indonesia. Sedang kalau kita misalnya buka Twitch nih, pasti videonya itu nggak Indonesia, pasti video luar negeri gitu. Kayaknya dari pihak YouTube-nya kayak sudah mungkin algoritmanya ya, Iya betul. kayak kalau mungkin kita Indonesia, jadi kayak dia udah tahu bahwa ini pasti orang Indonesia, jadi ditawarinya Indonesia. Kecuali kita men-setting kita pengen film-filmnya film-film yang di daerah mana yang kita sudah tentukan. Mungkin karena awalnya dari situ kali ya. Terus juga mungkin antara YouTube sama Twitch perbedaannya itu kayak tergantung sih. Kalau kita pingin streaming dengan aman, nyaman, dan tentram, mungkin ya kita bisa aja ke Twitch kan, karena di Twitch itu kayaknya ada fitur Bennett ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, sedangkan kalau di YouTube itu cuman time out 5 menit kalau nggak salah, ataupun 1 hari doang, jadi kayak tidak benar-benar dihilangkan dia selamanya. Jadi tidak bisa di-banner di chat ya gitu ya. Gitu kan, tidak bisa di-banner di chatnya, biar kan kalau di YouTube kan jatuhnya orang habis komentar sara ataupun ya iseng aja cuma ngata-ngatain doang kan. Iya, bisa di-delete ya, bisa dihapus dari YouTube. Jadi iya. Jadi masih banyak fitur-fitur yang kira-kira belum ada ya. Ya di YouTube tuh masih ada fitur-fitur belum ada, karena juga ya kan biar antara user dan antara pengguna ataupun penonton lah ya, dengan si live stream orang yang streaming biar sama-sama nyaman kan ya. Nggak mungkin juga orang yang nonton juga kayak trigger gitu ya. Gara-gara satu orang jadi kayak berantem di situ karena satu orang doa yang sengaja mancing keributan. Nah gitu, mungkin berbeda sih, lebih ke situ. Lalu untuk kalau masalah
keuntungan mungkin bisa juga untungnya lebih enak di Indonesia ya, karena pertama di Indonesia itu kan di situ ada sekarang bisa ditaruh di Saweria ya. Iya betul, Sedangkan Saweria. dan Saweria itu kayaknya dia kalau kita cairkan itu bisa lewat OPPO ataupun Dana kan ya, Iya. untuk ininya pengambilan ya. Dan kalau di Twitch mungkin bisa kita juga taruh Saweria, tapi kan yang nggak mungkin juga penonton kita orang luar terus buka Saweria terus dia, sedangkan kalau mau top up itu harus kayaknya ke OVO, Dana dan GoPay gitu. Nah sedangkan mereka kan nggak punya itu kan, orang luar. Otomatis harus Ya pakai PayPal gitu ya, sama credit card, iya, kartu kredit. iya otomatis kayak harusnya langsung, ya otomatis otomatis kayaknya harusnya donasinya harus lewat dari Twitch-nya langsung gitu. Iya iya iya. Terus juga di Twitch berapa ya kira-kira itunya ya, per donasinya itu ada minimalnya nggak sih? Gue sih kurang tahu ya, kalau gimana donasinya itu di Twitch. Tahu gue tuh lu coba kayak ngasih PayPal lu di bagian deskripsi, nanti misalnya orang donasi di situ bisa. Nah, sama kayak Saweria juga, kalau di donasi nanti ada kayak kayak sound alert gitu, kayak bunyi buat ngasih tahu kalau ada donasi masuk, sama tulisannya gitu juga. Itu dia biasanya pakai Streamlab buat orang yang orang luar gitu ya, yang bukan Indonesia biasanya. Tapi juga gue sempat lihat juga banyak juga orang Indonesia yang streaming di Twitch, jadi juga ada Sawerianya juga. Ya gimana? Ya kalau di Twitch mungkin di Twitch itu untuk orang yang donasi mungkin kan kebanyakan pasti dari orang luar lah ya. Tapi Iya. kalau yang di Indonesia yang kita tahu saat Mungkin. ini kan ada donatur-donatur yang kita baru tahu, itu ada kayak seperti yang di channelnya Si. Reza Arab, Iya. tiba Reza Arab dapat donasi 1 miliar. Nah itu terus juga di Reza Arab yang sebelumnya juga ada lagi juga yang donatur itu sampai 70 juta, Coco Jackson namanya. Hmm. Nah kalau yang pertama itu namanya kalau nggak salah siapa itu ya, ya pokoknya dia Ya pokoknya dia kayak perusahaan donasi-donasi terbesar gitu ya, yang banyak-banyak donasi gitu. ya. Mungkin sih yang bisa gue Mungkin lihat, yang gue pribadi bisa lihat itu masalah audiensnya, masalah penontonnya. Mungkin kalau di YouTube itu lebih gampang buat nyari audiens yang orang Indonesia yang biasanya rajin nonton YouTube Indonesia. Tapi kalau di Twitch itu kan dia otomatis biasanya orang yang nonton Twitch itu orang Indonesia, yang nonton Twitch itu mereka biasanya nonton orang luar. Contoh misalkan kayak streamer XQC atau yang suka Dota mungkin nonton Admiral Bulldog. Tapi dan juga streamer Indonesia yang di Twitch itu biasanya mereka biasanya mereka narik audiensnya atau penontonnya itu dari YouTube. Mereka ngepost ini Twitch channel gue nih, tolong follow ya, itu misalkan. Atau enggak lu misalkan, atau enggak misalkan mereka dari TikTok di post ini, tolong follow Twitch gue nih, ini gue live streaming di sini sekarang. Ya udah lu tinggal follow. Biasanya mereka dapat audiensnya dari situ. Jarang mereka dapat audiens yang autentik, atau misalkan dapat audiens yang langsung dari Twitch sendiri, karena yang setahu gue pribadi kebanyakan orang Indonesia ke Twitch itu nonton orang luar atau yang biasanya pakai bahasa Inggris. Jadi bisa kita jadi bisa gue lihat aja sih kayak gitu sih intinya. Kalau misalkan untuk streaming, untuk platform streaming yang cocok, kalau menurut gue, kalau misalkan lu rajin, untuk gue pribadi kalau misalkan lu rajin YouTube, lu pengen sukses, mungkin bisa live streaming di YouTube, atau nggak dual streaming sama Twitch, pakai restream.io, atau enggak lu bisa live streaming di Twitch, terus nanti videonya bisa lu edit terus lu post di YouTube dan sebagainya, seperti youtuber yang mereka punya video di YouTube tapi tetap streaming di Twitch. Jadi bisa kayak kita lihat gimana perkembangan platform sekarang ini. Terus baru beberapa hari yang lalu atau mungkin seminggu yang lalu di Twitch itu, untuk subscribe di Twitch itu biasanya kan untuk satu subscribe itu $5, tapi karena
harganya disesuaikan dengan apa ya namanya ya, penghasilan rata-rata mungkin ya di Indonesia. Jadi harga subscribernya untuk orang Indonesia itu, untuk region Indonesia itu sekitar 30.000. Berarti beda kan kalau dibandingkan $5 dengan 30.000. Dengan konversi 14.000 itu sekitar ya sekitar 70, hampir 80.000. Jadi bisa kita lihat sendiri gimana Twitch itu nyoba masuk ke pasar Indonesia dengan mengurangi harga harga untuk subscribe ke channel di Twitch. Terus juga mungkin untuk di YouTube sendiri itu sih gue kira bisa, untuk misalkan orang ingin bikin podcast kayak gue sama Andi gitu kan, buat teman-teman yang nonton. Itu juga kita juga nyoba masuk di dunia hiburan dengan dengan ibarat kata itu apa ya, ingin masuk dunia hiburan tapi melewati Twitch, bukan melewati Twitch, melewati YouTube dengan live stream. Jadi itu aja sih kayaknya yang gue pengen bahas soal streaming platform. Semoga aja sih gue sama Andi bisa ya dapat sukses di YouTube, di live streaming. Amin, amin. Amin, amin.